Ayo dis, naik di sini dis. Yang penting lu bawa otak, jangan disimpan di tong sampah otaknya. Loh, aku Coba dis, kemana? naik dis. Turun dia. Tapi kalau ilmunya saya di sini persis seperti Haliloya dia. Ajak Hanya ini bertanya aja, aja. ndak mau ditanya mereka itu. Iya, kalau dia ilmunya ilmu bertanya. Sini naik dis. Ayo. Mm-mm. Yang penting jangan ngeyel lo. Makanya kalau Ustadz Data disuruh dia kasih pertanyaan 33 tahun ke depan. Kalau Ustadz Data. Iya dulu saya juga penghujat bang. Oh gitu? Iya dulu saya penghujat bang. Alhamdulillah. Yang Roberto Siregar di Facebook itu loh. Oh, Yang 2019 berarti ya. ya berawal dari 2019. Oh iya 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 iya, pantesan. Jadi kenal saya berarti. Ya kenal lah bang. Ini nama saya tidak berubah ini, Bang. Ya kenal lah bang. Astaga. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Tiga. tahun 2019 itu kan itu udah akhir-akhir saya post foto-foto yang melecehkan Rasulullah itu. Masya Allah. Itu yang saya tidak puas hati, Bang. Ketika saya melihat di Facebook ada yang foto seperti itu, babi juga dia ditaruh di atas Ka'bah. Sebenarnya di Malaysia tidak diperbolehkan ini. Ya itu Tapi waktu oleh saya karena masih ada di yang Indonesia begitu, itu. maka saya memberanikan diri aja. La haula wala quwwata illa billah. Itu waktu saya masih di Indonesia. Ya Ya, setelah cinta mulia. Betul, ini room diskusi lah, bukan debat diskusi. ya Macam orang setelah Sabah pula suaranya. setelah saya apa kan? Setelah saya masuk ke ajaran ini ya makin kecantol gitu. Malah saya benci sama noten-noten kayak gitu. Ya, jadi jangan juga Bang. Tapi kita yang dari sananya kemudian kita memberi pemahaman mereka sebab banyak daripada Kristenan itu memang tidak menghafal Bible-nya. Jangankan mereka ya, di kampung saya sendiri di Sabah, itu Bible tinggal seperti telapak tangan sekarang. Kecil. Jadi itu paci saya itu cuma simpan di almari itu, tidak pernah dibaca karena semakin kecil orang tua maklumi aja. Dia melihat juga sudah kabur kan, jadi mana mungkin dapat melihat yang begitu kecil. Makanya katanya saya simpan-simpan aja ini Oh, katanya abang untuk emang perhiasan. asal Malaysia, bang? Saya orang Sabah bang, orang Sabah saya. Ya, salam kenal dari Medan, bang. Masya Allah. Ya, salam kenal bang. Di Kuala Lumpur di mana? Putrajaya, bang. Oh Putrajaya. Saya di Syalam. Nanti belilah ini. Dekat-dekat Nanti saya boleh. di Petaling Jaya. Salam Sekejap Pitro. saya ini dulu, follow dulu ah. Nanti beli Horas chatting Fikum. mana tahu kita beli jumpa. Iya, bang. Aduh. Itu saya sudah follow itu. Ya bang ini pelita, pelita. Horas, Petaling horas. Jaya, Petaling Jaya. Saya Petaling Jaya saya. Mau ketemuan nggak? Oh kamu di PJ, paling dekat lah kalau PJ. Nanti boleh inilah Bang Dili, nanti boleh PM lah. Iya. Tapi Coba. saya sendiri bukan mau menghina atau apa ya. Ini Yang hostnya mereka- ngantuk ya host. Yang mereka Jangan bilang sampai enggak. ditinggalin nanti seperti si ini, si Rasera. Pak, yang Ditinggalin enggak, kita aman. semuanya di atas. ajaran kasih itu Aman, aman. ada kasihnya. Ini Pitro kalau mau diskusi silakan Pitro. Pitro. Sudah tidak mau diskusi lagi dia itu, tidak mau diskusi lagi. Dia sudah tahu Yesus itu manusia bukan Tuhan. Dia tidak mau diskusi lagi dia. Bang Al Hidayah. Bang Petro, ya kan Petro? Iya bang. Bang. Abang ini mualaf juga ya, bang? Saya 2015, sudah lama saya. Iya. Saya waktu umur saya 17 tahun, bang.
Sekarang umur saya 21. Sampai sekarang Alhamdulillah. saya masih berpikir, kenapa Allah lambat sangat memberi saya hidayah kan gitu. Tapi alhamdulillah saya itu walau apapun juga saya tetap mati dalam keadaan Islam, insya Allah. Iya bang. Bahkan saya merasakan keajaiban bang. Waktu awal saya udah percaya, udah masuk, udah syahadat gitu. 2 minggu setelah saya syahadat bang. Itu beneran bang. Tangan saya itu dibacok. Saya ditabrak pakai motor masih bisa berdiri bang. Wah, haula wala quwwata. Itu waktu hari hujan itu. Jadi pasti kita menangis ya bang ya kalau mualaf itu. Syahadat itu pasti menangis. Saya juga Iya menangis menangis bang. waktu syahadat. Waktu Itu sesuatu keajaiban bagi kita. waktu kejadian saya dianiaya itu, saya cuma minta buat permintaan sama Allah. Ya Allah, kalau ajaran yang saya ikuti sekarang adalah ajaran yang benar, selamatkanlah saya sampai saya benar-benar istiqomah, saya bilang. Kalau ada ini adalah ajaran yang salah, cabutlah saya, ambillah saya bilang. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Ya, saya pun ada target gitu. Tapi saya itu karena saya hidup di lingkungan yang mayoritas ya. Bahkan sekarang juga masih 93% saudara saya. Tapi alhamdulillah ada yang beberapa orang menunggu saya balik. Tapi matlamat saya pertama itu ketika saya masuk Islam dan hidup di lingkungan mayoritas bukan Islam, sebab saudara saya yang paling dekat, saya cuma target keluarga saya yang paling dekat lah, ibu, adik-adik saya. Karena saya tidak punya ayah dari kecil. Jadi saya bilang, ya Allah, kalau memang agama ini yang paling benar, maka berikanlah jalan kepada saya. Semoga ibu-ibu saya dan adik saya dapat hidayah. Gitu. Maulah. Alhamdulillah cuma 2 tahun bang. Mereka 2017 semuanya masuk Islam. Begitu. Kalau boleh tahu Bang Ahmad ini sendiri pengalamannya untuk memeluk agama Islam itu seperti apa Bang? Apakah ketertarikan sesuatu atau mungkin ada paksaan dari orang? Nggak ada paksaan Ataukah sama mungkin ada sekali bang. penemuan-penemuan yang ajaib? Kan gini bang, saya dulu Waduh kok si Pitro turun? Baru ngobrol mualaf sudah turun dia. saya dulu kan penghujat Silakan bang. silakan. Penghujat, bahkan sempat dibawa kantor polisi kan. Karena bawah umur kan dikembalikan kan. Habis itu saya ngehujat terus. Tiba-tiba saya timbul rasa penasarannya. Ini kalau saya pelajari agama ini, mungkin saya bisa 20 lebih tahun. gitu kan. 20 tahun. Apa itu 20 tahun? Ya saya pelajari lah. Petro, mute dulu Petro. Saya pelajarilah silakan. saya pelajarilah Al-Quran dan saya ambil dari logika aja kesimpulannya lah, kok agama yang saya pegang sekarang ini, saya bilang kan, gereja Protestan lain, gereja ini lain, gereja ini lain, pembahasannya kok beda-beda gitu. Sedangkan Al-Quran sama semua masjid saya sekitaran 15 masjid itu saya datangi, sama semua pembahasannya. Dari itulah saya mulai ada keyakinan sedikit lah, masih belum benar-benar yakin kan. Habis itu saya antara memilih jadi buah pikiran, jadi beban pikiran, nggak makan sampai nggak makan, cuma minum aja sampai 1 minggu itu badan kurus. Habis itu udah dicek sama dokter, katanya ini mungkin ada gangguan mungkin di pikiran kamu, kata dokter kan. Habis itu saya kenal lah teman saya ini muslim kan. Dia yang tanya kan, karena sahabat kan. Emang dia tidak tahu saya selama ini menghujat kan. Dia tanyakan ke saya, apa yang Selamat malam, suara saya terdengar kah? Kedengeran. Iya, dengar. Oh jelas Oh, Petro, baik, sampai di baik, Amerika baik. kedengaran. Baik, terima kasih. Saya lanjut menyimak ya Ustadz ya. Ada yang mau disampaikan Oke, Pak Bang Petro? Petro.
Saya Dia baru tanyakan. ngetes mikrofon saya yang baru ini. Terdengar baik kah Luar negara suara saya? Petro sampai di Amerika. Kurang Luar kenceng, sampai di Amerika. kurang kenceng Bang Pitro. Barakallah. Jangan kencang-kencang banget. Kurang, Baik, segitu terima kasih. kurang. Dilanjut. Masih Saya harus ketutup. Silakan. bicaranya harus pelan karena sudah malam. Lanjut saya Oh. menyimak. Enggak, maksudnya kayak bisik-bisik ini. Ya, Masih ketutup. ya Apa, dia apa. Silakan bilang, ya, Ahmad, dia lanjut aja. tanyakanlah apa yang membuat kamu sampai segininya beban pikiran kamu. Saya antara memilih dua hal yang saya bilang kan, Muslim atau yang saya pegang sekarang, saya bilang kan sama dia. Habis itu dia bilang, yang baik untukmu aja, yang ada kebenaran bagimu, katanya. Di situ sekitaran 2 bulan itu saya mencari kebenaran. Alhamdulillah, saya sendiri menemukan kebenarannya di Al-Quranul Karim. Masya Allah. Dan 1 minggu awalnya saya cuma belajar bersuci, adab gitu. Habis itu minggu keduanya saya ketahuan. Habis itu pulang sekolah dijambak tas saya, kepala saya dibenturkan ke tembok. Habis itu malamnya saya kabur pukul 2 pagi gitu. Pukul 2 pagi saya kabur, saya masih ingat. Ditabrak sama tulang saya pakai motor. Habis itu tulang saya yang bungsu, kebetulan dia pendeta juga kan, dia ambil sajam. Habis itu dia bacok, dia mau bacok leher saya, tangkis pakai tangan yang kena. Masih ada bekasnya sampai sekarang. Allah. Jadi saudaranya masih Kristen, Bang? Di Ahmad. Ya, Maksudnya cuman saudara yang terdekatnya masih Kristen ya? alhamdulillah baru 2 hari satu orang itu lihat, kebetulan dia nonton saya naik ke room debat kan. Alhamdulillah dia tertarik, jadi dia masuk Islam dan dia mungkin mau berangkat ke sini katanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi boleh nanti DM kita di sini, boleh kita santai-santai mungkin ngopi-ngopi bareng, bilang kalau Indonesia kan, kalau di sini kita kopi-kopian lah begitu. Kongko, tidak jauh kongko. sebenarnya itu kalau Putrajaya. Tidak jauh dari sini. Kalau di sana kan bahasanya kongko. Teman-teman, kongko. Teman-teman yang dibawa juga ini mohon doanya kepada yang saudara baru mualaf dimanapun mereka, yang kita doakan itu semoga kemudian saudara mereka itu cepat atau lambatnya akan diberi hidayah oleh Allah. Yang pasti matlamat kami sebagai orang-orang yang convert ini tidak lain adalah ingin memberitakan kebenaran kepada saudara-saudara kami yang masih tertinggal di dalam dogmatis atau ajaran doktrin gereja. Tapi begitu semuanya. Jadi mohon doa dan dorongan sama teman-teman semuanya. Bang, tapi keajaiban saya memang sudah merasakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Ini bukan sekedar cerita, Bang. Malam itu pas habis ditabrak, habis dibacok itu berlumuran darah saya itu, Bang. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, kalau benar ajaran ini adalah ajaran yang benar, kau selamatkanlah aku hingga aku istiqomah. Kalau ini adalah ajaran yang salah, kau cabutlah nyawaku. Aku cuma bilang gitu. Alhamdulillah tanpa rasa sakit sedikit pun saya bisa berjalan semalaman, Bang, dalam keadaan hari hujan, Bang. Jadi ujian itu, Bang, apa yang saya pernah ini, karena di sini juga ada Ustadz Alif. Memang itulah cara Allah untuk kemudian menjadi seimbang, karena antum sudah mualaf. Dan kalau ujian itu sudah datang di dunia, alhamdulillah itu diberi pelajaran sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan tiada lagi yang akan ditimpalkan kepada antum, dan semuanya insya Allah mudah-mudahan adalah amal kebaikan. Jadi alhamdulillah kalau di dunia sudah mendapat balasan karena antum dulunya penghujat, itu mungkin cara Allah untuk menyadarkan antum, dan alhamdulillah karena tetap istiqamah dan tidak keluar atau sedikit pun tergoyah imannya.
Kalau seorang mualaf itu memang pasti banyak dugaan daripada saudara atau teman-teman terdekat, bahkan saudara sendiri. Saya sendiri itu waktu mualaf ya, di rumah saya didatangi beberapa orang gitu kan. Siang malam itu datang ke rumah saya, kembalilah kamu sudah sesat gitu kan. Tetapi saya tetap berpegang teguh dengan apa yang saya imani gitu, bahwa Islam ini benar. Kebetulan. Karena kalau saya pribadi Bang Adi Ahmad, sebenarnya saya cuma memegang matlamat yang mungkin berlainan daripada umat Kristen lainnya. Karena saya punya konsep begini. Saya percaya bahwa Tuhan itu tiada lama, tiada baru. Tuhan itu sama. Karena di Wahyu juga dikatakan Tuhan itu Alfa dan Omega. Dia maha kekal. Jadi tidak ada Tuhan perjanjian lama, tiada Tuhan perjanjian baru. Bila ada berfirman di perjanjian lama yang memberikan indikasi firman-Nya yang tidak boleh dihilangkan oleh manusia, yang semua kemudian hanya Islam yang perbuat, maka itulah sebabnya saya convert. Saya tidak pernah debat dengan siapapun dan tidak pernah menemukan tidak pernah membaca ajaran-ajaran Islam dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah saya temukan kebenaran Islam itu di Bible sendiri gitu. Sehingga dalam hati saya itu penasaran, kok apa yang saya perbuat di gereja ini sepertinya tidak alkitabiah. Ternyata bila saya membongkar Bible, alhamdulillah yang saya temukan adalah keterangan-keterangan Islam. Begitu. Jadi itu sebab saya langsung minta syahadat saja. Tidak perlu lagi untuk berdebat-debat karena sampai sekarang juga memang itu faktanya. Oke. Itu yang kita temukan. Mungkin Silakan, saudara. ada tanggapan dari Pak Talenta 사생활을 dari obrolan ini 이렇게 행복해지기 위해서 Ya, atau masih mau terus menyimak? nggak apa-apa. Saya pikir itu pendapat Mbak pribadi ya, namanya juga dengan agama barunya nggak masalah, itu hal yang wajar. Kalau orang Kristen juga melihat ya tidak kebenaran apa yang dilihat, itu kan subjektif ya, 다 착한 년 되고 싶어. subjektif, dan saya pikir tidak masalah Ahmad itu. Silakan saya lanjut aja, saya sambil menyimak ini. Enggak, kamu sudah naik di sini. Di sini ada Bang Moto, ada Ustadz Alif. Mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mau diskusikan. Kalau kami sama ini di Ahmad ini sebagai ini orang-orang yang convert karena kami kurang ilmu, kami curhat aja berdua tentang keyakinan kami yang sekarang. Coba. Dulu, Bang. Saya tanya Bang Al Hidayah, Bang Fitro. ketika menjadi seorang muslim mualaf, apakah tetap mencintai Yesus? Oh tetap Bang, alhamdulillah sehingga gini Ustadz, saya itu berkuar-kuar di grup ini di mana-mana karena saya mau mempertahankan sosok ini. Saya tidak mau dia dihinakan, itu aja. Masya Allah, tetap. Jadi muslim itu bukan berarti menjauh atau membenci Yesus ya. Betul, betul sekali Ustadz. Begitu Pak Gitu dia, Ahmad, Talenta. ya. Bu Pina mau naik, Bu Pina sini naik Bu Pina. Ya, ini Ahimoto udah monitor belum Ahimoto? Ustaz Alif, Dia lagi di atas motor. saya kan masih chat ilmunya, jadi saya minta nasihatnya sama Ustaz Alif. Aduh, ada Ustadz nasihat ini yang berat. bimbingannya. Nasihat itu biasanya janggutnya panjang, udah ubanan. Astagfirullah. Aku ini apalah daya. Nasihat dari saya sederhana saja. Belajarlah bahasa Arab, balago, tajwid. Nggak diminta, Bang Fitro nggak diminta saran nasihat. Namun ya sabar Pak Petro. Nanti kalau Pak Talenta mungkin mengambil hikmah dari orang dilembutkan hatinya, ya dilembutkan hatinya dari jauh dari keimanan menuhankan satu Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit dan bumi, dan menciptakan seluruh makhluknya termasuk Nabi Isa alaihissalam dengan segala keistimewaan yang diberikan kepadanya. Tetap dia sebagai seorang hamba Allah, utusan Allah, dan dia bukan orang yang sombong. Dia tetap taat kepada perintahnya. Itu hikmahnya, nanti itu aja ya untuk para mualaf tetap istiqomah. Ujian itu tetap banyak, ujian itu ada. Jangan kalian mengira ketika Anda berkata kami telah beriman lalu dibiarkan begitu saja, tidak gitu. Al-Quran menjelaskan Amin. sudah banyak Amin. contoh-contohnya Insyaallah. orang-orang Amin. terdahulu Amin. Ya Rabbal. ketika dia mualaf, mereka banyak ujian, cobaan itu datang dari mana saja ya, dari kiri, depan, belakang, dari orang terdekat semua. Yang penting tetap sabar, wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa
memohon Amin. pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar dan tetap sholat. Sholat karena bagian itu dari cara kita Amin insyaallah. Amin ya istiqomah rabbal dalam kesabaran gitu. Ya, istiqomah tetap minta ya, jangan ketika sudah menjadi mualaf kita merasa sombong, udah merasa paling ahli surga atau apa, itu juga nggak boleh, dan langsung menjudge orang-orang di luar iman kita, jangan langsung memponis ya, karena hidayah tidak tahu. Allah itu membolak-balikan hati seseorang. Paling kita bicaranya kan istilahnya, selama Anda sampai Anda mati tidak mengakui kebenaran Islam, maka itulah tempat kembalinya syarul bariyah ya, tempat seburuk-buruknya tempat kembali gitu. Nah, kalau memang dia masih hidup, kita doakan saja dia menerima kebenaran Islam terutama gitu. Ya, karena tetap memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharif qalbi ala taati gitu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di dalam agamamu, dan wahai yang membolak-balikan hati, condongkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepadamu gitu, agar kita terjauh dari kesyirikan dan kemusyrikan dan seterusnya, dosa-dosa kecil maupun dosa besar, apalagi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihati mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, bahwa ayo kita ajak ud'u ila kalimatin sawa, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainahum gitu, di surah Al-Imran, bahwa ajak mereka untuk menuju kalimat yang sama, bahwa antara kamu dan aku yang tidak ada perselisihan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya selainnya, ketika dia manusia menerima firman, maka dia itu hanyalah sebatas utusan Allah. Namun mereka memiliki kelebihan masing-masing kan, kelebihan masing-masing dalam hal bermukjizat, dalam hal berdakwah, dalam hal menyampaikan kebenaran. Itu Iya, aja. betul. Ya kalau saran saya sih sedikit ya, tinggalkan bahasa Romawi, karena Romawi dan Yunani itu Tuhannya Theos. Bang Palen aja tidak mau menyembah Theos karena Tuhannya berjejer 3. Ya, Bang Neplos silakan kalau mau naik, Bang Neplos. Bang Neplos udah bisa naik. Juga satu lagi mualaf ini. Iya, terima kasih atas Kenapa nasihatnya, host Pak kabinet Ustadz. dia ya? Emang dia kabinet? Enggak. Oh. Ya udah nih plus naik. Tapi mungkin agak susah menghilangkan bahasa Yunani itu karena akan merubah kitab Injil itu kan bahasa Yunani. Tidak susah, justru malah tidak dilestarikan oleh kawan-kawan Kristen. Buktinya di Indonesia Bang Ahmad gantian ya. Lanjut Bang Alif. sekian persen tuh yang bisa bahasa Yunani. Coba bacakan surat Maryam ayat 30. Dari mana Injil bahasa Yunani, Pak? Bahasa Cina itu. Injil ya Injil, Pak. Jangan lagi itu, Pak Petro. Jangan Pak Petro. Jadi bahasa Batak kali itu. Bisa jadi. Iya. Mungkin kita mau dengar kesaksian dari Ustadz Afalen dulu. Saya suka sekali mendengar narasi-narasi Ustadz Afalen, bernas dan berisi. Silakan Ustadz. Ini namanya Ustadz Alpalen Alpaulus. Altalinta. Narasi saya 30 detik, Pak Petro. Silakan, saya akan mendengar. Saya merenungkan semua ucapan-ucapanmu penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan di dalamnya. Dari semua komal yang saya temui, kata Pak Ustadz Alif, Tuhan Anda jejer 3. Gimana tuh? Iya, tanya Ustadz Ali maksudnya apa? Tapi kalau Ustadz saya sama guru saya menyebutkan ini Bang Al Hidayah, Tuhan itu berbaris 3. Kalau kata Bang Al Hidayah, bukan berjejer, berbaris. Saya nggak bohong, Pak siapa? Pak Petro. Serius, saya nggak bohong demi Allah. Kemarin saya dialog sama Pak siapa? Pak Kian Santang, Pak Karen. Karen. Itu Trinitas katanya kayak lampu merah. Betul. La haula wala quwwata. Serius, demi Allah.
Betul, banyak saksinya sampai si Luga juga turun tangan itu. Marah sampai Bang Luga. Jadi Gimana itu Pak kita Petro? ya, jadi kita itu harus kembali kepada kitab. Itu apa kata kitab? Bisa bacakan Ankabut ayat 46? Loh, kapan Trinitas Kenapa di kau lakukan? Ankabut? Pak Petro ini bercanda apa? Nggak ada lah Pak Petro. Ya, coba dibacakan ayat 46. Nggak ada hubungannya Trinitas sama Al-Ankabut. Aduh. Ayolah. Ada nanti. Saya dulu itu kenal Pak Petro yang sangat akademis. Wa ilahunna wa ilahukum wahidun. Apa lagi? Nggak ada Pak Petro di Ankabut Apa artinya itu? Trinitas. Apa artinya? Emang Tuhanmu satu? Wahidun itu satu. Enggak, emangnya Wahidun Tuhan itu Petro satu. Pak Iya, Petro apa yang wahidun? kadang-kadang mah Pak Petro ini. Waalaikumsalam. Ilahunna wa ilahukum wahidun. Adik. Coba Itulah Wahidun Pak apa Petro. artinya? Apa artinya Wahidun? Wahidun bukan wasalasun ya. Kalau wasalasun Iya, 3, Wahidun. kalau Wahidun 1. Ilahunna wa ilahukum wahidun. Itu katanya. Ya, terus masalahnya apa sekarang? Apa? Jadi yang berkata Tuhan berjejer 3 itu bidah. Musyrik ya, bukan bid'ah. Kalau dari Islam mah adanya di Iya, menurut bidah Anda, maksudnya menuju kitab Anda. musyrik. Lanjut, Ayo Umar. Tapi kenapa ortodok timur kok pakai ornamen yang kayak putih itu Pak Petro? Mungkin ada penjelasan edukasinya. Kan jejer 3. Apa, Pak? Ortodok timur. Aha. Kata kuncinya ada apa, kayak Ayo relief. Umar? Yang kalau di Google itu yang gambarnya itu berjari 3 itu. Apa Kadang kata Pak kuncinya? Deki kan kasih thumbnail kayak begitu Pak Petro. Gimana itu? Ntar ya, saya coba kasih gambarnya ya. Trinitas itu loh. Kan itu sering dipakai thumbnail sama Pak Verbum Veritatis. Ntar. Yang kayak gini Pak Petro, ntar aku open cam. Itu Pak Petro siapa yang ngorok itu di pinggir Pak Petro? Ada itu penumpang saya lagi nge-grab ini. Oh, Yang ini, Pak lagi Petro. nge-grab. Hmm. Kadang Iya, tetap dipakainya gambarnya ini. 3 ya. Terus kadang pakai yang ini Pak Petro, yang kecil ini nih. Hmm. Nah. Terus ini Itu ini CIA. bayi apa malaikat itu? Ini yang dipakai juga ini sama Pak Napitupulu dari WA CIA. Hmm. Nah. Kayak gitu Pak Petro. Kan saya bilangnya jejer 3 kalau kayak gitu. Bang Kimpin, naik Bang Kimpin. Kayak Ustaz Kingpin ini guruku lagi nih, gurunda yo. Iya, literaturnya juga dari Kristen sendiri ya. Iya. Mana Pak Petro? Ya, silakan Ustaz Valen. Saya. Maksud saya itu Mati akal. masa kayak Enggak, Gimana, gimana? bukan ini Bang Palen, dia kan lagi nge-grab di si siapa Petro ini di pinggirnya itu bawa penumpangnya orang Islam. Dia nggak enak kali. Iya maaf Pak Petro maaf. Ya udahlah kita ngelawak aja lah Pak Petro. Iya, Bu, iya. Itu batuk. Kiri kanan kiri. Oh iya, baik siap. Tuh kan, Nggak kiri apa-apa, kanan, tidur aja, kiri tidur kanan, aja. kiri. Itu awas ada lampu merah. Kalau merah Tuhan berhenti.
Karena Petro lagi ketiduran pacaran. di Bisa aja sama Pak Petro nih. Enggak. Alasan Aku nanya, tapi ini serius ya? Ini kan Bapa, resmi kan ini? Putra, dan Roh resmi Kudus. itu Bang Alif. Hmm. Gimana? Enggak, gambar itu kan resmi Pak Petro ya. Yang relief itu loh, yang gambar 3 itu Apa loh. maksudnya? Apa maksudnya resmi? Enggak, Enggak, sering maksudnya dipakai. bukan meme dari niat menghujat atau apa gitu kan. Ini resmi, Ya, ini sih jadi Iya. gambar bisa Kita tidak ini mungkin ala benar. Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Ini Paroki Santo Yosep Purwokerto. ya, seniman selalu punya cara untuk mengekspresikan sesuatu yang goib supaya ada gambaran dinyatakan ya. Tentu itu hanya simbol-simbol saja karena Bang Petro. Bapak berarti digambarkan seorang bapak, anak digambarkan seorang anak, Roh Kudus digambarkan apa yang mewakili Roh Kudus. Jadi itu semua adalah simbolisasi. Tetapi bukan begitu sebenarnya, itu hanya Andai saja simbolisasi. Bang Petro. Jadi Tritunggal itu sebenarnya sederhana. Andai saja Kristen. Saya bicara boleh? Jadi Ya gini Bang Petro. Jadi ya. Tritunggal itu sebenarnya sederhana Oke, saja. Sebentar. Diawali dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Berfirmanlah Allah. Ya, ini yang dimaksud. Allah, Enggak nyampe. Roh Allah, firman Allah sudah ada dalam diri Allah. Kita sebut Bapa. Sebelum segala sesuatu ada. Mau digambarkan bagaimana seorang Bapa? Ya, karena Bapa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya akan Jadi Bang membaptis. Petro, andai saja kekristenan berpegang teguh kepada Alkitabiah Bang Petro, tidak boleh karena ini semua melanggar dengan Bible sendiri. Bagaimana kalau kamu baca di Keluaran di Ulangan di Keluaran 3 di mana ya? Keluaran 20, Keluaran 20 nomor 2 sampai 10. Itu kan dijelaskan di situ. Bahkan tidak boleh dibuat apa-apapun di muka bumi ini yang menyerupai apapun itu Bang Petro. Jadi kalau ini difikirkan sama Trinitas, kekristenan ini tidak boleh karena dasar keimanan kita itu sebenarnya tidak boleh bertentangan dengan Alkitabiah yang kita harus imani. Gitu. Tapi kalau antum malah berbangga kalau ada gambar-gambar untuk Ya, penjelasan. saya untuk senang tuh penerangan. gambar-gambar itu. Padahal Gambar-gambar itu sangat membantu untuk memahamkan gitu. Yang dikorbankan yang ini ya Bang Petro ya. Kasihan amat. Ya. Yang bukan ya inkarnasi firman Allah ya. Enggak, itu coba saya lihat deketin lagi Kang Alif. Kok itu mirip yang dibantai tentara Romawi ya? Nanti sidang lagi ini kita. Kayak Anglet Enggak, Dharma. yang dikorbankan yang ini. itu host, kesian itu host. Yang mengingini mengorbankannya siapa Bang Petro? Nah, yang jenggotan Itu juga. kata Lip. Oh, Enggak, itu juga katanya. Aduh, yang mana nih? Bahwa pengorbanannya itu adalah sesuatu yang logis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan bagaimana Abraham akan mengorbankan anaknya yang tunggal. Nah, Ini ada pastor agar di bawah anak mungkin itu- naik aja kali agar- ya, biar diskusi. kalau boleh saya diizinkan selesai mengucapkan ucapan saya kan sangat Iya, berarti maksudnya itu sekali. nyapa dulu kan typing gak enak. Lanjut. Enggak niat motong kok. Nah, jadi korban itu harus. Nah, untuk menebus korban Ishak itu harus ada gantinya. Maka Allah menggantikan dengan anak domba, itu. Jadi bahwa kematian itu harus ditebus. Nah, agar manusia yang mati itu diselamatkan, digantikan agar tidak mati, maka harus ada korban lain yang menggantikannya. Tapi tidak ada manusia pun yang pantas, yang tak berdosa. Maka Allah mengambil nuzul, berinkarnasi, memberikan dirinya dalam rupa inkarnasi insani untuk mati menggantikan Apa sih?
Tidak Santai Pak, apa-apa. santai. Oh. Bang. Kerupuk sampe merepet jahe. Astaga. Kerupuk sangsara Jadi, Itu mending dari mana sih cari. tadi? tradisi korban itu juga itu diadopsi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam banyak surat ya, surat Al-Hajj. Petro, apa antum pernah membaca di Bible bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Bang Petro? Ya, Atau Yesus pun mengatakan itu? betul, Allah itu Maha Pernah Pengampun, Maha baca? Rahim namanya, Maha Rahim, Maha Pengasih. Ya. Di mana ayatnya, Bang Petro? Kalau kira-kira masih ingat gitu. Mungkin kamu lebih ingat, apalagi kamu tertulis kan di Bible. setelah menjadi mu'alaf lebih pintar Alkitab. Ajari saya mau belajar. Anda yang antum Jadi- yang punya. Sanggup? Ada nggak kira-kira di Biblemu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun? Bahkan kata Yesus di Matius 8 nomor 34. Aku berkata kepadamu, setiap yang berdosa adalah hamba dosa. Tidak ada ditanggung Yesus itu, Bang Petro. Enggak, Gimana? kalau Maha 2 Pengampun Taurat 2 nomor 6. 2 Taurat Nggak 2 masuk nomor ya? 6. 2 Taurat 6 nomor 18. Tuhan tidak boleh dimuat oleh bumi. Ya silakan Saudara. Bukan ku ingin memastikan. Enggak. Gimana Lanjut Ustaz? kembali. Tuhan kamu telah disalib. Kembali ke topik yang tadi apa gimana nih? Jadi cerita itu Yang- sinkron. Ketika Allah Bentar. mengatakan kepada Saya Adam, mau kembali. jangan makan nanti kau mati, gitu. Adam mau Yang makan. ngajarin sebenarnya siapa sih Pak Petro? Bisa Adam mau sampai makan. jadi ribut Tindakan Adam satu dunia Pak Petro. melanggar atau melampaui aturan Elohim menjadikan kita semua adalah menjadi manusia yang mati, fana. Enggak, yang ngajarin itu loh sampai jadi ribut polemik. Memang ada Bapak gereja yang ngajarin Pak Petro. Gimana Ustadz? Enggak, Trinitas itu kan sangat apa ya, keren Atau- lah dalam Atau saya kekristenan itu. sederhanakan saja. Ini adalah pertanyaan saya yang mungkin bisa mengubah pandangan saya. Di mana dalam Al-Quran dikatakan Al-Masih itu bukan Tuhan dan jangan sembah? Loh, ini kan kita lagi bahas Trinitas. Ya, udah saya jawab tuh. Sekarang Iya, gantian dong. yang Saya kan, mengajarkan kalian kan sebagai ada para tuh, Pak Petro. mu'alaf ini kan ilmunya luar biasa. Saya mau belajar Ayat di kebijaksanaan. mana itu Ustaz Alif yang Nabi Isa ditanya oleh Allah, kamu kayak mengatakan kepada Tapi mereka kita jadi bahas ya, penolakan. jangan hanya Maidah dibaca lalu di 1:16. stop ya. Allah. Gini, Berapa? Pak Itu kan jelas Talenta. penolakan dia itu. Kalau di Islam itu ketika dikatakan seorang hamba berarti dia bukan Tuhan, apalagi dia diciptakan. Mhm. Di situ poinnya. Iya, di mana itu kan kesimpulan Anda. Nggak Di mana ada, Pak Petro. di mana disebutkan Objektif Al-Masih itu lah. bukan Tuhan dan jangan disembah. Jangan kayak anak kecil lah Pak Petro. Pak Petro dulu kan akademis. Nggak ada loh. Umat itu kan Islam maksudnya gimana pertanyaan itu nggak bisa sekarang? dijawab Gini. atau gimana? Enggak, gini loh. Umat Islam itu semuanya tidak pernah mengajarkan Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan, gitu loh. Saya itu tidak peduli ajaran Muslim. Saya mau ajaran Lah Quran. iya, nggak ada. Sama kayak saya begini ya. Saya begini. Saya juga tidak pernah Nggak ada ya. mengatakan. Nggak ada. Iya, saya sama kayak begini. Tidak ada yang pernah mengatakan umat Kristen itu menyembah batu, nggak ada. Sekalipun realitasnya di gereja Makam Kados itu juga cium batu kan gitu. Iya, di Mazmur 23 nomor 2, Mazmur 118, di Ayolah, Yesaya 46, Iya. semua menyembah batu. Lupakan itu akademis semua. lah. Maksud Dulu saya kan Pak begini Petro loh. kan akademis. Kayalah kita bahas tauhid Trinitas sudahlah. Nah, saya senang sekali. Jadi begini saja, anggaplah itu semua bullshit itu Alkitab itu bullshit itu semua itu. Iya, Sekarang jangan karena Terus sudah kalau ada Anda Al-Quran. berkata bahwa Alkitab itu bullshit, saya tahu maksud Anda. Anda kan nggak mau membahas tentang kitab Anda. Anda maunya kan satu arah. Makanya supaya adil, kita kulitin nih tauhid
versus trinitas. Betul. Apa arti Kan gitu. tauhid? Silakan. Nah, tauhid itu kan pengajaran dari pihak Islam. Apa arti Kan gitu. tauhid? Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Mengesahkan. Ya, Artinya? sekarang trinitas. Artinya apa Apa dulu? arti- Jangan satu-satu dulu. Saya udah jawab. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Trinitas itu apa? Mengesahkan. Jangan disambung dulu. Saya nggak ngerti Trinitas. Saya nggak ngerti apa-apa. Nah, itu artinya kau cuma ingin berbicara tentang Islam dan kau tidak mau berbicara tentang trinitas. Itu kan gitu. logis. Oke. Berbicara Ya, nggak bisa ilmu dong. alat, Kasih Yang namanya penjelasan diskusi sedikit, kan dua arah, Pak Petru. nanti Ahi Umar lanjut. lupakan itu Nggak Trinitas. bisa. Itu Kalau bullshit. Anda menarasikan bahwa Alkitab itu bullshit, kenapa Anda masuk Kristen? Makanya saya mau belajar Itu dengan artinya kamu. Anda hanya ingin membahas keislaman aja tanpa mau membahas tentang kekristenan. Udah pasrah dia sudah tahu Yesus itu tuh Iya, apa manusia bukan Tuhan. makanya. Tiada jalan lain aja. Makanya Kenapa? saya mau belajar Islam dari kalian. Contoh begini, misal begini Pak Petru, kata tauhid tidak ada dalam Quran, kata trinitas Enggak, tidak ada dalam saya- Alkitab. Saya nggak Tetapi saya nggak apakah tanya diskusi akan berhenti sampai di situ? Kan itu. Bukan enggak. saya bukan tanya itu. Ya, apa arti tauhid? Kan udah saya Mengesahkan. jawab. Ya, mengesahkan. Mengesahkan Allah Berarti- Subhanahu wa taala baik dalam konsep rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, sekarang apa itu trinitas? Kan gitu harusnya. Mengesahkan berarti dari kata esa begitu toh? Iya, itu kan udah saya jawab, jangan ditambahin menyatukan lagi. maksudnya. Gini loh, Pak Menyatukan Petru. maksudnya. Gini loh. Anda bertanya apa itu tauhid, udah saya jawab. Nah, sekarang gantian Anda menjawab apa itu trinitas Ya, bukan- dengan bukan sesimpel mungkin begitu. gitu loh. Kalau diskusi kan Contoh, begitu. apa itu trinitas? Kan bisa Anda Saya Anda nggak jawab. Saya nggak ngerti Trinitas. Lupakan Loh. saja itu. Itu artinya Anda hanya ingin membahas keimanan seseorang gitu loh. Betul, betul, betul. Ya jangan kayak begitu, ini bukan dialog ini. Oh. Trinitas satu Tuhan dialognya dalam seperti tiga itu. pribadi kan harusnya gitu Pak Petru. Saya sudah bilang lupakan itu. Bullshit semua Lupakan itu. gimana? Sekarang Kan saya mau belajar follower di tauhid. bawah kan juga pengen tahu apa itu Trinitas. Artinya Anda kan Iya. maunya menyerang Islam dengan pertanyaan-pertanyaan. Kok Sehingga menyerang? doktrin Anda yang Trinitas itu tidak dibahas. Pertanyaan jangan dianggap serangan. Loh, sama Kenapa orang sih? kita lagi dialog Pak Petru. Nah, saya sudah menjawab apa itu tauhid. Nah, sekarang apa itu Trinitas? Kan jawaban saya simpel. Saya nggak Mudah ngerti dimengerti. Trinitas. Saya Nah, nggak terus ngerti. Anda nggak itu. ngerti Trinitas, kenapa Anda mengajarkan Trinitas? Tidak ada saya mengajar Trinitas. Makanya saya mau belajar tauhid. Anda dulu sewaktu saya masih Kristen, Anda kan satu tim sama saya menjelaskan tentang Trinitas. Nggak pernah di satu tim. Ayo Terus reunian kalau gitu. gimana Anda, saya, Aderion, Septiatul, jangan gitulah Pak Petru. Ayolah, sampai Sekarang kapan? begini. Sampai Begini loh. kapan kita itu dialog kayak anak kecil? Sampai kapan? Makanya saya itu mau belajar tauhid. Lupakan Trinitas, lupakan semua Ya itu. lupakan aja Bullshit semua tauhid itu. Pak, lupakan tauhid. Sama aja aku juga bilang lupakan tauhid. Ya sudah kalau gitu kita Nah, lupakan iya, semuanya. artinya Anda kan hanya ingin membahas tentang Islam. Dan bentuk bahasan Anda itu larinya ke framing semua. Kan gitu. Nggak bisa kayak begitu. Ayo sampai kapan mau dialog kayak begini coba? Kok saya framing? Lah kalau Anda Saya nggak mau mau- dibilang framing, ayo kita dua sisi. Tauhid versus Saya- Trinitas. Begini saudara. Saya mau belajar tauhid dari para mualaf. Saya juga mau Trinitas belajar itu- Trinitas. Loh katanya tadi sudah ahli Trinitas tadi. Loh yang enggak, kita kaji, kita bedah semua. Jadi begini, saya itu sesederhana logika saya begini Sama, saja. saya juga sesederhana logika saya. Sampai kapan Jadi mau di dialog ma- kayak anak kecil gini? Coba bayangin. Mungkin Ustaz Sampai Alwan, kapan? Ustaz Alif mungkin bisa membantu kami. Apa itu tauhid Ustaz Alif? Udahlah, lupakanlah itu. Anda kan ingin membentuk satu frasa supaya follower-follower di sini mendengar, oh tauhid itu kayak begini, oh nggak jelas. Akhirnya ada yang murtad kan gitu. Jujur aja. Jangan aja lah. jangan suzon.
Mau kau bilang suuzon atau gimana? Saya dulu bekas mantan Oten. Oh begitu, saya nggak tahu kalau kamu pernah jadi Kristen. Jangan bersaksi dusta lah Pak Petro. Ya, saya Sampai nggak- kapan? saya nggak Sampai tahu. kapan mau dialog kayak Saya begini? nggak- Sampai kapan? Gue mau tanya, sampai kapan mau dialog kayak begini? Ya tergantung kesiapanmu menjelaskan Apakah tauhid ke Anda saya. tidak Saya bisa jadi muridmu. berdialog dengan satu narasi dua sisi gitu loh? Apa itu Nggak bisa. tauhid? Apa itu Saya itu- trinitas? Saya Kan itu pikiran gitu. saya sudah tua, Ustaz Valen. Saya sudah tertarik membahas dan menjelaskan Trinitas. Itu Sama, sekarang umur saya Anda itu- dengan saya selisih dikit. Saya juga lumayan udah saya tua itu gitu loh. saya itu tertarik mendengarkan tauhid. Udahlah, lupakanlah itu. Kan gitu. Ya sudah kalau begitu. Mungkin Ustaz Alif bisa membantu kita untuk mengerti Nggak apa ada itu yang tauhid. bisa. Nggak ada yang bisa, Nggak ada yang lupakanlah bisa. itu. Aduh, gimana sih? Anda hanya mau membahas iman seseorang tanpa Anda mau membahas iman Anda, kan gitu. Kenapa? Ya wajar dong, kan kamu memilih sesuatu yang terbaik. Saya pengen tahu yang Sama, terbaik kamu itu juga tauhid memilih itu. sesuatu iman yang terbaik menurut kamu yaitu Kristen. Saya itu bertemu dengan orang yang sudah meninggal yang terbaik Sama, itu. saya juga sudah bertemu lebih dengan baik. orang yang meninggal. meninggal. Ayo, gue balikin Baik, semua kalau narasi begitu. kamu. Masa kamu kalah sama Robert Letham? Masa kamu kalah sama Wayne Grudem? Makanya saya mau belajar dengan Ustadz. Ya sama, makanya saya Valen. juga mau belajar. Yang Anda sering gembar-gemborkan di WA. Yang Untuk sering apa Anda lagi gembar-gemborkan dipelajari? dengan Airben, yang sering Anda gembar-gemborkan Iya. dengan praktisi Trinitas yang lain. Sama. Untuk apa kita bahas lagi sudah kita Ya tinggalkan? sama, untuk Itu apa sudah kita bahas tinggalkan. tauhid? Ya, kan sesuatu yang baru. Ya Saya sama, mau bagi tahu. umat Islam Trinitas adalah hal yang baru bagi mereka. Quran Trinitasnya beda. Trinitasnya Quran begini. Lah Apakah iya, engkau mengajarkan Trinitas jadikanlah aku menurut- dan menurut ibuku dua Alkitab. Tuhan selain Allah? Itu macam mana gitu loh. Hmm. Nanti ganti-gantian kita, nggak usah dibantah dulu. Saya itu sih lebih tertarik mau memahami tauhid tadi dari para mualaf. Sama, Pasti saya juga lebih ilmunya tertarik luar biasa. memahami Trinitas. Sama. Sudah ditinggalkan apa dipelajari lagi? Aneh. Ya kan kita lagi Kita dialog. mandang ke Loh, Anda depan. nggak percaya Ustaz. tauhid, ngapain juga Anda bertanya tauhid? Wah, orang Anda nggak percaya. Saya tidak bilang saya tidak percaya. Lah kan udah nggak penting. Trinitas itu tauhid sejati menurut saya. Nah, coba kau jelaskan Trinitas dalam Iya, perspektif baik. sejarah. Jadi Gimana? Trinitas perspektif sejarah. Loh, kok kalau nggak ada Bapak Gereja yang ngajarin Trinitas siapa? Jadi begini, Trinitas itu adalah tauhid sejati. Di mana Kenapa disebut ada tauhid? narasi Trinitas tauhid sejati ini nih? Anda kan mantan Katolik nih. Jangan mengklaim tauhid ah. Nih, Kalian Baik, boleh saya mau jelaskan dipotong-potong. Jangan jadi bahan enggak ketawaan, ini Pak loh. Petro. Kalau Anda Jadi bahan ketawaan, objektif, ini Pak sedikit juga di bawah udah Pak ketawa-ketawa Petro. sama kamu ini. Kalau Anda objektif nih, Gimana saya ngambil dari itu Katolitas tauhid? loh ini. Alhamdulillah. Bukan Katolitas itu. Baca gimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi. Salah bacanya Ustaz. Katolitas. Katolisitas ini. Nah, ini Makanya kan aku baca ambil tuh, dari Katolik. bukan Katolitas itu. Udahlah ini loh. Loh ini Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi. Ayo kita bongkar Itulah, di sini. satu Tuhan dalam tiga pribadi. Makanya tauhid dia ada lebih daripada satu, Oke. disatukan, diesakan. Oke, ini Nah, satu pertanyaan- Tuhan dalam tiga pribadi ya. Sekarang kita buka dulu tauhid ya. Tauhid. Tahu apa arti tauhid? Iya, ini kita buka data dari pihak Baik. Islam. Artinya dulu Ustaz, tunjukkan. itu tadi tiga pribadi dijadikan satu itu nama jami, mengumpulkan itu. Iya, makanya ditauhidkan, disatukan. No, bukan. Coba buka Kamu coba belum buka paham kamus. dari segi pelajaran Coba buka tauhid. kamus Ustaz, buka kamus biar kita dengar apa itu tauhid, arti tauhid apa. Sambil nunggu Bang Valen gini. Baik, boleh, Bang boleh. Valen, Bang Umar. Saya tidak mau berdebat, Gini. saya mau belajar Enggak, ya. sekarang begini. Tuhan pencipta itu satu di dalam keyakinan Islam. Tidak ada Enggak, dua dan tauhid. tiganya. Dalam Tidak ada. Islam tauhid bukan Ya satu. ini sebentar dulu, makanya. Oh, udah balik gini. Kalau di dalam Kristen, Anda Tuhan itu satu atau berapa?
Tauhid, kesatuan. Oh, ya Oh, berarti salah konsepnya kalau gitu. Pertanyaan dasarnya aja belum bisa. Sesuai dengan tertulis dulu. Ini mengenai statement Ya, Tuhan itu. ehad kesatuan kan tauhid. Ehad bukan kesatuan, bro. Aduh, parah. Ini dari Muslim. Iya, silakan dari Muslim. Saya mau belajar ya. Muslim. Oh, Nah, apa katanya? kita sandingkan dulu nih makna tauhid nih, di sini dijelaskan. Nih, makna tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk dasar dari Ilwahada, yuhaidu. Ini ada tanda kurung dengan Iya, huruf dengan ha huruf di tasyid yang artinya menjadikan sesuatu the only, satu saja. Iya, Berbeda dengan menjadikan Trinitas. sesuatu Coba bandingkan satu. dulu, jangan ditambahin dulu, bandingkan dulu nih. Ini dibandingkan ya, yang saya garis bawah ini dibandingkan dengan ini. Baik. Nih, Apa tauhid? nih yang Apa satu tauhid Tuhan artinya? dengan dalam Coba tiga sekarang pribadi, di Google. sama enggak? Apa Kan beda. tauhid tadi? Iya. Coba sekarang di Google Trinitas Menjadikan itu apa, Bang? sesuatu menjadi satu kan? Kasih tengok sama Gini. Umar Iya, ada artinya mispersepsi menjadikan dari sesuatu talenta. satu saja. Di sini nggak ada Ya, tiga kalau pribadi. sudah satu ngapain disatukan? Ya sudah satu. Lah, Yang di bisa sini disatukan mana? itu lebih Gini daripada loh, gini loh. satu. Ini Trinitas. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Nih, gua gede ini. Ntar gua kecilin dulu, Iya. ini kegede. Menjadikan satu kan? Kalau sudah satu tidak perlu dijadikan satu. Yang dijadikan satu itu Ayolah, sesuatu kita yang lebih dewasa daripada dikit lah, satu. dewasa dikit lah. Satu Tuhan dalam tiga pribadi. Inilah Trinitas. Disatukan tiga, disatukan menjadi satu kan? Aduh, Tauhid. Trinitas satu Tuhan dalam tiga pribadi. Iya, tiga Sementara pribadi dijadikan satu kan? Tauhid. Astagfirullahaladzim. Sementara tauhid Tauhid menurut artinya, Muslim ya Nih. artinya apa? bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwaidu dengan huruf ha di tasyid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Iya, menjadikan Satu saja. sesuatu Di sini satu nggak toh. ada. Iya, nggak ada tertulis seperti ini. Satu Tuhan dalam tiga pribadi nggak ada. Dengarkan logikanya, menjadikan satu berarti lebih daripada satu. Di mana di sini lebih dari Disatukan. satu? Coba bahasa Indonesianya kayak gimana grammarnya? Aduh, astagfirullah. Gini, Petro, saya sebenarnya respect sama kamu, tapi karena kamu mutar-mutar tanpa dasar, itu memalukan, Petro. Iya, Jadi, ajari saya Ustaz. Saya mau belajar. Saya mau tanya iya. Ustaz. Saya mau tanya Ini, Ustaz. sebentar, kamu Apakah diam dulu. menjadikan satu? Apakah satu Ya, bisa itu dijadikan satu? Untuk apa disatukan kesalahpahamanmu, kalau udah satu? Bro, Makanya Petro. begini. Petro, Ya, kamu Google background sampai pendidikan ujung saya dunia memang pun sastra tidak ada Arab. tiga Jadi itu saya bisa adalah menjelaskan satu. kamu sampai tuntas kalau tentang bahasa Arab ini. Jadi Bro Petro, kamu kalau memaksakan tauhid kepada Trinitas boleh, tapi dengan syarat Yesus dan Roh Kudus nggak jadi Tuhan lagi. Itu baru tauhid. Enggak, disatukan, ditauhidkan. Enggak. Tauhid itu menjadikan satu-satunya Tuhan. Jadi Trinitas menurut kamu tauhid, batal ketuhanan Yesus, batal ketuhanan Roh Kudus, tinggal Bapa saja. Itu tauhid. Enggak, bukan Itu namanya tauhid. menjadikan Aduh, satu. ngerti Logikanya tauhid loh berarti Ustaz. Bukan, Kalau sudah bukan logika satu kamu. tidak Nggak boleh. bisa logika Ya, kalau kamu. udah satu ya Logika kamu- satu. Logika kamu rusak. Oh, Jadi baiklah. tauhid oke, ini saya jelaskan dengan mudah. Tauhid menjadikan satu-satunya saja. Itu bahasa mudahnya. Sedangkan yang kamu maksudkan tadi tajmi dalam bahasa Arab. Berarti ada sesuatu lebih daripada satu dijadikan ada satu. objek yang banyak, ada 1, 2, 3, 4 atau 3 Iya. menurut kamu dijadikan satu, itu tajmi, mengumpulkan jadi satu, bukan tauhid. Pokoknya namanya menjadikan satu berarti sesuatu lebih daripada Enggak bisa satu. masuk dalam bahasa Arab. Kamu ditertawakan oleh orang yang mengerti bahasa Arab kalau kamu ngomong gitu. Ya, Bisa Saya kamu kan guru jadikan bahasa Arab, tauhid ke Ustaz. dalam Trinitas, bisa kamu bawa Eh. tauhid dalam Trinitas seperti saya katakan sesuatu tadi. ya, kita Batal Yesus, ambil batal kata Roh sesuatu Kudus. dulu ya. Sesuatu ini kok tafsir tadi. Kita pakai ini kan bahasa Indonesia nih, bukan bahasa Hongkong. Menjadikan Gua dari pakai kata KBBI. menjadikan sesuatu. Menjadikan dengerin sesuatu. dulu, ini KBBI Ya, silakan. bos, KBBI. Ini kok baca nih kata sesuatu menurut Iya. KBBI. Iya, Di sini Ustaz. nih. Apa katanya kata tauhid? dasar dari sesuatu? Kata Iya. sesuatu berasal dari kata dasar suatu, kan gitu, suatu. Loh, kok ketawa sih? Iya, Ayolah, iya, dewasa betul. lah. Iya, maafkan saya Ustaz, maafkan saya. Nah,
Nggak ada. Ini beda loh sama ini. Nih beda sama ini. Menjadikan Satu Tuhan sesuatu. dalam 3 pribadi. Coba baca tadi tauhid artinya. Ayolah. Oke, Ini Janganlah kata kayak umpet begitu ini Pak kasih Petro. data nggak mau Anda ikuti datanya. seharusnya Anda itu apa ya, bangga dengan Trinitas gitu loh. Ya bangga, Pak. Saya bangga Nah kalau sekali. Anda bangga, bagaimana mungkin Anda yang seringkali berbicara Trinitas, satu Tuhan dalam 3 pribadi, Iya. Jadi bisa kau 3 itu samakan dengan yang ini? Kan kan beda pas di sini masuk Pak Petro. masuk dalilnya Ustadz, menjadikan sesuatu, Di terus mana di menjadikan sini? sesuatu, Menjadikan, nah menjadikan sesuatu ini bentuk kata dasarnya apa di sini? Ini suatu. Loh, bukan sesuatu itu Loh. bukan dari satu, sesuatu itu something. loh ya ini Mungkin- nih loh. Ya, saya izin Ahi Umar sedikit, mungkin setengah Boleh, menit boleh, ya boleh. nyampe ya. Jadi gini Pak Petro, makanya tadi saya bernarasi dari awal pertanyaan begini. Pertama ya, yang Allah kenalkan jelas Tuhan itu Esa, satu. Ya tolong Allahu itu Ahad. dong koinnya 0 itu Ya. biar enak ngomongnya gitu. Ya Tolong Allah. koinnya dilemparkan paus ke Aduh. kucing ke. Cari Silakan ilmu Ustaz dulu, Ali, Kak. silakan. Dengerin dulu. Maaf, saya bercanda. Silakan. Jadi kuliah Dalam hal mengenal Tuhan ya, di sini kami Islam, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan bahwa tentang zatnya Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Jelas. Satu itu tidak dibagi-bagi. Itu Allah. Nah, pelajaran yang dimiliki namanya ilmu tauhid. Jadi kita selaraskan, pertama Tuhan mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, maka ilmu mengenal Tuhan itu satu namanya ilmu tauhid. Ilmu tentang mengesahkan Tuhan, bahwa jangan sampai kita memecah-mecahnya menjadi 2, menjadi 3. Karena Tuhan Iya, itu sudah disatukan. satu, bukan Iya, Pak. disatukan. Kan sudah jelas ayatnya saya bilang tadi, Tuhan itu Esa. Tuhan Loh, itu tadi satu. Tuhan itu Ustadz, Esa. tadi Dengerin dulu. tadi- Makanya iya, kamu baik, jangan siap. memelintir istilah yang sederhana, paham begini. Makanya saya Maafkan urut saya, dari Ustaz. atasnya dulu. Pertama Tuhan sudah mengenalkan bahwa Allahu Ahad, Allah itu Esa. Nah, ilmu tauhid ini Ahad itu ilmu bukan satu loh. Kesatuan ahad, wahid Aduh. satu. gimana? Astagfirullahaladzim. Ya. Apa Mana beda ada wahid ahad dengan itu ahad? kesatuan. One Parah, off. bener Ahad ini. itu one off, satu dari. Oke. Makanya Esa di izin sini Ustaz ya. menggunakan. Aduh, Coba repot apa ini orang. bedanya? Apa Ya. bedanya Ya wahid dan benar Bang ahad? Umar, memang Biar bukan 2011. mencari kebenaran ini. Udahlah, Izin sebentar, terserah deh. Bang Umar, Ustadz Alif, dan Bang Hidayah. Boleh, Biar dia terpuaskan, saya mau Aduh, bacakan aduh. definisi dari tauhid Tauhid. dari sisi lughah dan istilah dalam bahasa Arab ya. Coba definisi tauhid Ustaz, arti tauhid Ustaz. Kita Baik, mau dengar baik. apa beda dengan Ustaz Valen tadi atau sama? Jadi barusan saya sama. menjelaskan nggak masuk gitu Bang Talenta. Begini loh Ustaz. Ustaz Valen kasih tadi kalimat Bet, tauhid adalah makanya menjadikan kamu pahami sesuatu dulu. Ini Bible menjadikan yang sama, sesuatu Bang. satu. Bible yang Iya, sama. karena Kenapa Allah dia itu dijadikan sudah satu? Esa. Karena lebih daripada satu. Dengerin Aduh. dulu. Maka Allah. disatukan. Dengerin Talenta, dengerin makanya. Enggak mutu ini, enggak mutu. Dengerin Talenta ya. Saya udah bilang tadi. Katakanlah Allah itu Esa. Itu sudah jelas Allah itu Esa. Makanya jangan dibikin 2, dibikin 3. Ada ilmunya bahwa untuk mengenal Allah itu Esa namanya ilmu tauhid. Bahwa Allah itu sudah Iya. Esa. Kita tugasnya mengesakan. Jangan sampai Di mana tauhid memecah-mecah. artinya Di 2 dibagi jadi 1, 3 dibikin jadi 1. Begitu, Ya. bro. nggak boleh, harus disatukan dia. Maka Sekarang disatukan. Karena Allah itu sudah Esa, ngapain Gimana- disatukan gimana lagi? kata ekad itu Ya kalau trinitas sudah satu artinya. nggak perlu disatukan, Nggak, nggak gini perlu aja Pak tauhidkan. Petro. Wih, Gimana? Itu kau ilmu. membantah tauhid itu artinya apa ahad tadi kesatuan. Sekarang dari mana? Dari kultur Saya- budaya Semitik Baik. mana ehad itu bisa jadi trinitas? Ayo. Baik, boleh saya lebih sederhanakan Ustaz Valen, kalau saya salah bicara nanti dikoreksi Ya. Ustaz ya. Tadi Ustaz sendiri mengatakan tauhid Kok itu Ustadz adalah sendiri? Kok menjadikan bahas itu sesuatu- kata ehad, kata ehad, Iya. kata ehad, Baik. ehad. Boleh Hebrew izinkan saya language. berbicara Ustaz? Terima kasih Nggak usah koinnya ya, kau terima framing kasih. ke Islam dulu. Kau jelaskan dulu kata ehad. Iya, tadi kan saya suka datanya Ustaz Valen tadi itu tauhid Sama saya artinya juga suka menja- data dari Bible Anda kata ehad. Apakah kata ehad itu sama dengan Baik. trinitas?
Baik, baik. Jadi tadi Ustaz Valen memberikan data kita tauhid Apakah artinya kata echad itu sama dengan trinitas? ya enggak. Saya mau sekali lagi. Apakah kata Izin- echad itu sama dengan trinitas? Jawab Bagaimana- dong, kok muter-muter? Jawab bagaimana dulu. saya mau- Kalau ditanya, Hah? dijawab Ehad dulu. Kalau itu ditanya, bukan trinitas, beda Nah, artinya. kalau echad bukan trinitas, selesai. kenapa Anda menarasikan bahwa echad itu trinitas kan gitu? Oke, Jadi kok dia bisa malu. tanya kepada Boleh saya jawab? Ustadz Ali? Oh, kok mau Kalau jawab saya atau nggak nggak di- tanya Islam? Kan udah saya kau nggak jawab pernah tadi. dikasih. Saya nggak pernah dikasih Sebentar. peluang bicara dengan Enggak. leluasa deh. Sebentar, Bro Petro, ngapain malu kalau Trinitas itu ternyata musyrik? Kenapa maksa-maksa banget untuk jadi tauhid? Terima Iya. aja lah. Dia Trinitas udah itu mengakui tauhid, kok, Ustaz. Bang Hidayah, dia udah mengakui tadi Masalahnya barusan. Ustaz tidak mau Udah mau mengakui konsisten dia kita. kalau kata echad Ya, itu bukan itu trinitas. aja. Dia udah Iya. mengakui. Terima aja kalau Trinitas itu memang musyrik. Ilmu. Ya, ehad itu ya tauhid. Bukan trinitas. Trinitas itu tauhid. Enggak, Trinitas itu echad itu musyrik. trinitas bukan. Trinitas itu lawan dari Muter tauhid. lagi nih, Bang. Trinitas itu musyrik. Apa arti tauhid? Apa arti tauhid? Tuh kan. Tuh kan. Ini yang ditanya Apa arti Pak tauhid? Petro. Apakah kata echad itu adalah trinitas? Jawab dulu itu. Saya itu orang nggak terlalu pintar, Ustadz Valen. Sama, saya Tadi juga Ustadz bukan kasih- orang yang terlalu pintar. Tadi kau bilang Tadi- kata echad itu Tadi bukan trinitas. Ustadz Anda Valen setuju kasih nggak? bicara. Jawaban Anda tadi bilang kata echad itu bukan Kembali ke trinitas. topik. Atau Kembali Anda ke topik. mau cabut lagi pernyataan itu? Kembali ke topik. Lah iya, ini topiknya tauhid, Trinitas itu, tauhid trinitas kan gitu. Trinitas itu adalah tauhid sejati sesuai dengan definisi nggak ada. yang Itu Bapak saya gereja kasih mana tadi. yang ngajarin? Bapak Trinitas gereja itu mana yang ngajarin? kesyirikan sejati. menjadikan Enggak, Bapak gereja sesuatu mana yang satu ngajarin? menjadikan Enggak, sesuatu Bapak satu apa gereja artinya? mana yang mengajarkan bahwa Trinitas itu adalah tauhid yang sejati? Bapak gereja mana? Ini ada Bapak gereja saya loh. mau bilang- Ada Clement dari Alexandria, ada Saint Agustinus, ada Polikarpus, ada Athenagoras, ada Aristides, ada Irenaeus. Siapa Bisa Bapak gereja fokus. yang mengajarkan bahwa Trinitas itu adalah tauhid yang sejati? Di mana? Bisa fokus Di ke topik. mana? Di mana? Udah di mana? Di mana dulu? Di mana dulu? Jangan Jadi bikin apa fitnah. Jangan bikin fitnah. Saya nggak berani fitnah. Coba. Nanti saya di demo Dari bersih-bersih. abad mendekati abad pertama. Dari Clement Alexandria. Apa yang diajarkan Clement dari Alexandria? Coba. Saya nggak ngerti itu, Ustaz. Loh. Makanya Terus kalau saya ini- Anda nggak ngerti, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Trinitas itu adalah tauhid, sementara Bapak gereja saya jawab. salah Saya satunya jawab boleh. Saint Paus Clement dari Alexandria, Boleh saya jawab? ya jawab. Saya di drill terus nggak pernah dikasih menjawab deh. Loh, jawaban Anda Jadi- melenceng. Ya biar peserta nanti menilai, Ustaz. Loh, yang nggak Biar bisa pemirsa begitu. nanti. Berarti Anda bukan Pemirsa. apologet dong. Ya enggak, saya ini hanya orang sederhana saja. Oh, berarti kamu tujuannya hanya ingin mengintimidasi dari Islam dengan mengkait-kaitkan kata Trinitas itu sama kayak tauhid. Makanya saya Saya bisa curiga. jelaskan. Saya curiga. Saya- Itu Bapak gereja mana? Apakah Paus Clement dari Roma mengajarkan bahwa konsep trias itu adalah tauhid yang sejati? Di mana? Izinkan saya menjawab. Enggak, jawaban Dan lu harus sesuai dong dengan doktrin kamu. seranglah. Loh. Bungkamlah ide saya, jangan pribadi saya, jangan framing. Jadi Loh, saya nggak tauhid framing. Kalau menurut sebagaimana sejarah Bapak gereja mempercayai kan Trinitas sesuai dengan apa yang menjadi narasi yang ada dalam magisterium. iya, makanya Nah, kan saya gitu. saya menjelaskan Trinitas itu adalah tauhid sejati. Iya, Bapak gereja mana itu yang menjelaskan kayak begitu? Tauhid Coba kau jawab. Tauhid itu adalah Trinitas sejati. Trinitas itu adalah tauhid sejati. Kenapa? Sesuai dengan arti yang Ustadz ambil tadi itu. Iya, Tauhid Bapak gereja artinya mana? Bapak menjadikan gereja mana? sesuatu. Bapak Saya- gereja mana saya- yang ngajarin kayak begitu? Saya jelaskan dulu. Bisa tampilkan lagi Enggak. arti. Kalau kau mau ngejelasin gini, Bang Umar, menurut perspektif dari
Clement Alexandria Trinitas itu kayak gini. Nah, gitu loh Nggak kalau perlu. ngejawab, gitu loh Nggak kalau perlu ngejawab. sampai ke sana. Kayak Anda mengajarkan sama murid-murid Anda Trinitas Bapak Gereja Tertulian apalagi, nah itu kayak gitu loh kalau Nggak, ngajarin, gitu loh. Saya itu Anda akan itu nggak melakukan pernah mengajarkan konsep Trinitas itu ngambil-ngambil dari Quran, mana ada. Sementara Quran sendiri itu dia hadirnya di era abad ke-6, lebih tuh lebih dulu ada gitu loh. baik. Saya ini bukan teolog, Ustadz. Saya ini Lah sastrawan. kok Jadi Anda saya bukan akan teolog, kok Anda bisa melakukan berani untuk berdialog gitu? Terus pendekatan tujuan Anda naik linguistik. di atas ini apa Ya, coba? kapan saya bicara? Apa coba? Ingin mengintimidasi Islam dengan narasi-narasi framing Anda. Ketika Anda menarasikan salah satu konsep Trinitas dengan Anda berkata bahwa Trinitas itu adalah konsep tauhid yang sempurna, saya curiga Bapak gereja mana yang mengajarkan demikian? Baik. Apakah Boleh Saint saya- Agustinus? Apakah Ignatius? Apakah Kapan Clement saya dari bisa Alexandria? Coba kau jawab itu. Baik, boleh saya jawab sekarang? Baik, Iya, jawab. saya akan menjawab pertanyaan itu dalam perspektif sebagai seorang sastrawan dengan pendekatan linguistik, ya, bahwa sesuai Loh, dengan enggak, Ustadz. Anda itu kan Kristen. Ya jawablah, masa Trinitas itu dari sastrawan? Anda kayak mana ini kita mau dialog? Ya, sastra itu juga salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk Ya, memahami filosofi. apa. Aku bilang Aduh. filosofi. Bapak gereja mana yang mengajarkan filosofi? Atau kau ambil dari Clement Alexandria? Ada filosofi dari Clement Alexandria mengajarkan bahwa Trinitas itu adalah tauhid yang begitu sempurna. Itu Andai saya termuat di diizinkan, mana? andai saya diizinkan menyelesaikan ucapan saya, mungkin bisa memberikan pencerahan. Silakan. Pencerahan sama siapa? Pencerahan sama siapa? Gabrol yang ada. Masa Trinitas Tauhid? Tri itu artinya 3. Iya, betul. 3. Karena 3 makanya disatukan, menjadikan sesuatu menjadi Oh, satu. 3 disatukan kayak tempe aja. Memang repot ya insan satu ini. Jadi pertanyaan saya Yang begini, namanya Ustaz. Trinitas itu lawan dari tauhid. Kamu paksakan campur aduk. Apa arti tauhid, Ustaz? Repot Tauhid, coba tadi ulang. kau ini. Enggak, oke. jangan mau. Ini orang, Memisahkan ini si Tuhan. Petro, dia tujuannya naik ke Ya, sini jadi- hanya untuk mempertanyakan iman Islam dengan bentuk framing. Kok framing? Jadi gini, Pedro. Kalau Anda nggak mau saya bilang framing, Siapapun. kalau Anda nggak mau saya bilang framing, ketika Anda bernarasi bahwa Trinitas itu adalah tauhid yang begitu sempurna, nah Bapak gereja mana yang ngajarin kayak begitu? Saya jelaskan, asal kamu diam. Ya coba, asal jangan kau lari lagi ya. Gue pengen tahu Nah. penjelasan Bapak gereja mana ya. Gue kasih Kalau lari, 1 menit. kalau lari gua kick nih. Kalau lari gua kick. Baik. 1 menit. 1 menit. Jadi menjawab pertanyaan itu tidak harus menggunakan pendapat Bapak gereja. Itu ada Ya ilmu udahlah, lain berarti kau lagi. nggak mau dibahas bapak-bapak gerejamu. Kalian Kau nggak ngerti Bapak kamu gereja. maunya membahas tentang Islam, tetapi kamu nggak mau membahas tentang bapak-bapak gerejamu yang mengajarkan Trinitas. Ya, Sampai terus kapan kau mau gimana? dialog kayak begini? Udah. Nggak ada ilmu. Percuma ngabisin energi. Iya, dari kemarin muter-muter di situ terus. Aduh. Ini kenapa jadi ngaku-ngaku tauhid ya? Trinitas. Gaya baru Justru ini. Trinitas itu lawan dari tauhid loh. Gaya baru. Halo, shalom. Ya. Ya, selamat malam, Bang. Oh, selamat malam. Aduh, tertawa aku melihat semua ini. Aduh, kok saling nyapa lah kalian ini, saudaraku. Kenapa emang? belajar. Kenapa rupanya? Bukan. Gimana ya, kita ini kalau beragama ya kan, jangan kiranya kita mengapakan gunakan kacamata kita gitu loh. Karena belum Jadi tentu kacamata sama, siapa? yang cuma berbeda ya kan. Oke, Jadi gini. kacamata siapa? Agak-agak gini denger lah. Oke lah dulu ya. Pak, Nah, aku mau Pak, ngapain sebentar, temanku Pak Paulus. tadi. Nggak perlu. perlu saya tanya Nggak Anda perlu dulu. ceramah di sini. Nggak perlu ceramah di sini. Anda Enggak, ya Kristen udah apa Islam? dengar. Enggak, Maksud Anda aku Kristen gini. apa Islam? Aku Anda mau Kristen apa Islam? Udah nggak ada ini, udah nggak usah. Nggak usah di ini. Nggak benar tuh orang Bukan mau ceramah. KTP, Pak. Emang ini tempat gereja apa tempat khutbah? Jadi kok minder gitu harus bawa-bawa tauhid untuk membenarkan Trinitas. Ya akui saja memang Tuhan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wabarakatuh. wa sahlan. Ternyata gereja ini punya metode baru untuk menipu. Ya, supaya Kristen laku, maka karena di Indonesia ini mayoritas berakidah tauhid, nah mereka mau menyamakan Trinitas itu dengan tauhid. Ini cara baru supaya Kristen laku. Karena kalau dia bertahan di Trinitas, ya, tidak mengkaburkan tentang Trinitas, maka Kristen selamanya akan tetap menjadi minoritas. Nah, jadi dari situ yang bisa saya ambil kesimpulannya. Gimana kawan-kawan? Lanjut. Ya, setuju Ustaz. Betul, Jadi Ustaz Sigi, betul. banyak sekali istilah-istilah dalam keislaman sekarang yang dijadikan narasi untuk mereka melariskan dagangan busuk mereka. Mulai dari skema Nur Muhammad untuk memaksa Muslim mengakui adanya Duinitas. Kemudian baru-baru ini datang dengan narasi baru bahwa Trinitas itu adalah Tauhid. Jadi ujungnya memang untuk mendapatkan pengakuan bahwa dalam ranah keislaman juga ternyata mengambil konsep yang sama seperti itu. Padahal sekali berbeda, bertolak belakang 100%. Jadi boleh memaksakan Tauhid dalam konsep kekristenan, artinya membatalkan ketuhanan Yesus, membatalkan ketuhanan Roh Kudus, dan hanya mengesahkan Tuhan yang satu. Boleh mengambil Tauhid. Iya, namanya Ya, juga pengemis jemaat. Dalam Al-Quran kan sangat jelas sekali ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Lah kok mau disamakan Trinitas dengan tauhid? Sementara tauhid itu wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan lain. Kan gitu. Lah sementara di dalam Kristen Tuhan jejer 3. Makan 3 ngaku 1 mereka. Di mana ini bisa kita lihat? Sebenarnya mereka- Di dalam Yohanes 3 ayat 16 atau Matius 3 ayat 17. Ketika Yesus dibaptis, itu ada 3 sosok yang berbeda. Ini kalau ditanyakan kepada orang Kristen, berapa Tuhanmu? 1. Padahal jelas 3 sosok. Ada yang lagi direndam, ada yang berupa burung merpati, ada yang teriak dari surga. Berapa itu? 1 katanya. Ini pembodohan. Jelas-jelas ada yang direndam, ada yang lagi terbang di atasnya, ada yang teriak di surga. Yang berkata, dialah anakku yang tunggal, ya kan? Nah, kok bisa dikatakan ini 1 dalam satu waktu di 3 tempat yang berbeda, tapi itu dikatakan 1. Aneh ini. Ya, betul-betul merusak otak ini kalau dipercaya ajaran ini. Monggo lanjut. Bahkan itu bertentangan dengan ucapan Yesus. Betul. Iya. Ketika kita membaca Yohanes 5:37, kata Yesus, Bapa itu memang tidak kelihatan dan tidak kedengaran suaranya. Bagaimana mungkin itu si Yohanes mendengar suara dari langit, suara Bapa itu? Coba. Jadi ini pemaksaan sebenarnya, pemerkosaan keimanan mereka yang sudah tidak boleh dipertahankan sebenarnya. Inti daripada dialog ini, mereka tidak punya kejujuran aja teman-teman. Kalau mereka jujur, ajaran di Bible-nya sendiri, Yohanes 5:44, Markus 12:29, Yohanes 17:3, Tuhan satu, tidak ada keduaan ketigaan gitu. Hanya berpegang kepada amanat agung yang itu juga mungkin adalah palsu ya Bang Umar ya. Injil Yohanes 28 itu. Apakah itu betul perikopnya dari 16 sampai 20? Ustaz Sugi, noise, Ustaz Sugi. Jadi teman-teman, Ya, udah. Masih noise? jadi teman-teman Enggak, kita yang udah enggak. terdesak gitu. Silakan. Ya, silakan. Silakan Bang Alip. Ini ada komentar, sibuk sekali kalian ngurus keyakinan orang yang kalian tidak percaya. Ya kalau kita nggak sibuk, kalian akan terus menipu saudara-saudara kita yang awam. Nah, makanya kita bersuara karena adanya penipuan-penipuan di luar sana. Ya, dikatakan Yesus itu Isa. Ketika ingin menipu orang, disamakan Yesus dan Isa itu disamakan. Tetapi ketika giliran berdebat mereka itu keok, Yesus dan Isa itu beda. Ini cara-cara tipuan mereka. Kenapa kita berteriak seperti ini? Karena di dalam kitabmu Anda diperintahkan untuk seperti iblis. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa saya katakan disuruh seperti iblis? Karena ular di dalam Bible adalah simbol iblis. Baca kitab Kejadian 3 atau di dalam Wahyu 21. Ular adalah simbol iblis, sementara kalian disuruh seperti ular. Berarti kalian disuruh seperti iblis. Makanya kita berteriak di sini. Ya, hati-hati dengan ajaran itu, dan Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum.
ya orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan pernah tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu mengikuti milah mereka, sebelum kamu murtad. Nah, makanya kita teriak supaya orang-orang Islam ya yang masih awam paham Kristen itu seperti apa. Begitu, lanjut. Iya. Ya namanya juga salah seagama. Lanjut Kang Alim. Iya, ini jadi saya agak sedikit miris tadi memaksakan dari Pak Petro ya. Dia bilang sudah belajar bahasa Arab dan seterusnya. Dan sebenarnya kesalahan dalam konsep keimanan juga ini, mohon maaf. Kalau sudah jelas bahwa Tuhan sendiri mengenalkan satu dan wahdahu la syarikalah tadi sudah ditekankan lagi, maka tugas kita itu jangan sampai menyekutukan. Makanya disebutnya kita ini harus mempelajari ilmu tauhid, mengetahui tentang keesaan Tuhan itu satu, itu yang tidak bisa dibagi satu, dua maupun tiga, atau tiga menjadi satu gitu loh. Itulah ilmu tauhid, bukan meramu mengumpulkan dari sekian menjadi satu, bukan. Justru karena Tuhan sudah mengenalkan satu, maka tugas kita itu benar-benar satu meyakininya. Makanya tauhid menyatukan sesuatu yang satu. Tekad kita itu harus benar-benar satu gitu. Nah, kenapa ada pelajaran ini? Karena ada yang memang mulai menyekutukan Tuhan. Ya contoh tadi ketika ditanya, makanya kawan Kristen, ada berapa Tuhanmu? Kadang beda-beda, ada yang mulai jawabannya dari satu. Begitu dijelaskan, siapa namanya? Yesus. Lalu, oh kalau Bapa, yaitu sama Roh Kudus. Nah, ketiganya satu. Nah, konsep seperti ini bukan tauhid namanya. Mengumpulkan, menyatukan jadi satu. Beda. Kalau ilmu tauhid itu, yang satu itu benar-benar kita yakini satu. Itulah pelajaran ilmu tauhid. Tentang Allah itu esa, maka tugas kita itu mengesakan gitu loh. Tugas kita, tanggung jawab kita mengesakan, bukan mengesakan sesuatu yang tidak esa, bukan. Karena Allah sudah mengenalkan Allah itu esa dan satu-satunya gitu kan. Ini kan bahasa agar paham manusia. Esanya Allah itu bukan bilangan, maka tugas kita itu mengesakan jangan sampai terbesit dalam diri kita tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang apanya ada yang lain selain Allah. Itulah ilmu tauhid. Makanya koplak tadi Petro. Lanjut. Ya, di dalam Quran surah Al-Ikhlas itu jelas sekali apa itu tauhid. Tauhid itu walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak punya sekutu. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, atau tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Tidak ada yang menyetarainya, tidak ada sekutu baginya. Sementara Trinitas itu bersekutu Tuhan, berkoloni. Ya kan, membentuk unity dia. Sementara walam yakul lahu kufuwan ahad itu tauhid. Tidak ada yang setara atau tidak ada yang menyekutuinya. Tidak ada bandingannya. Sementara di dalam Trinitas ada Bapa bersekutu dengan Roh Kudus bersekutu dengan Yesus bersekutu dengan Bapa. Ini bersekutu. Tauhid tidak seperti itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Kemudian apalagi tauhid itu? Husomat. Satu-satunya tempat bergantung, satu-satunya husomat, ya kan? Inilah Al-Ikhlas ini sempurna sekali ini ya, menerangkan tentang tauhid itu. Pertama, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa, ya, tunggal dia, ya, walam yaku Allahu somad, tempat bergantungnya semua makhluk, satu-satunya zat yang tempat bergantung segala makhluk adalah Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad, ditutup di situ sudah, tidak ada sekutu baginya. Selesai sudah, tauhid itu sempurna, nggak bisa dibantah lagi. Ada oten yang supaya ajarannya ini laku, Trinitas mau disamakan dengan tauhid, jelas-jelas berlawanan tapi mau dibikin sama. Ini licik seperti ular namanya. Lanjut yang lainnya, monggo. Ya, ini ada Bang Palen ya, mantan sales agama yang pernah menyembah Tuhan, pernah bugil di kayu salib. Ya, udah silakan, sembuh dia Bang dari gila Palen. nyembah manusia dia. Kalian dan semua, saya izin di bawah dulu sejenak ya, ini HP soalnya nggak kuat. Terima kasih, saya nyimak di bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sudah dijelaskan Ustadz Sugi begitu gamblang. Sekian dan terima kasih. Oke, nah ini ada Bang Ali, silakan Bang Ali. Iya, makna tauhid yang paling mendasar adalah pada kalimat syahadat kita.
La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membantah itu. Itulah makna tauhid yang sejati. La ilaha illallah. Diterjemahkan oleh para ulama maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, dijadikan Tuhan, diagungkan sebagai ilah kecuali Allah saja. Jadi ifradullah, dan kita harus benar-benar tegas bahwa Allah itu tunggal. Makanya Allah katakan dalam Al-Baqarah 163, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Allah jelaskan dirinya memang satu. Jangan ragu kita katakan bahwa Allah itu memang satu-satunya saja. Tidak ada sekutu, tidak ada partner, tidak ada teman, tidak ada yang semisal dengannya, yang serupa dan seumpama dengannya. Apalagi jika dipaksakan bahwa dia membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan anak dalam keilahian yang tersebut, batal, tidak bisa diterima, dan itu batil dari makna la ilaha illallah. Jadi jangan pernah ragu teman-teman muslim, saudara-saudaraku, bahwa Trinitas adalah syirik, kafir, tidak berhak disandangkan kepada tauhid. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ahijia dan Akila dan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau naik. Silakan Ustaz Suki atau Al Hidayah. Iya. Ya, saya mau nambahin tentang itu ya, yang Bang Sugi. Iya, silakan. Tentang yang mereka mengatakan Isa dan Yesus itu tidak sama. Coba kita baca Bible, Bang. Ya, ini tentang kitab Seleber ya. Ini ada sedikit data mungkin untuk sering-sering teman-teman. Jadi boleh diakses data mereka di kitab Seleber ini 2011. Ini kitab Bible 2011. Ini semua narasinya masih Isa Al-Masih, Bang. Ini ya kepada teman-teman yang selalu mereka serang. Apakah bukti bahwa Yesus itu sama? Maka bukan kita yang menyamakan, tapi mereka. Kita cuma mempertahankan saja. Jangan sampai sosok ini dihinakan oleh mereka. Tengok. Isa Al-Masih kan itu. Bahkan di Yohanes 17:3 juga. Coba kita lihat ya bareng-bareng. Ada saya ini simpan. Yohanes 17 nomor 3. Aduh. Jadi ini ilmunya mereka ini yang baru-baru lagi nih, ilmu utin. Tidak mau disamakan aja. Ini nih. Coba kita lihat ini Yohanes 17:3. Ini. Jadi kita gedein, kita lihat Seleber 2011 ini. Mana sih? Itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya, ini. Satu-satunya Allah yang benar. Nih, aduh, kok hilang. Mana tadi? 2011 tuh. Dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Jadi apakah benar narasi dari Al-Quran itu bahwa dia adalah Nabi dari Nazaret? Maka kita lihat kemudian di Bible mereka. Mana tadi? Di Matius, bentar ya, Matius. Coba kita googling Matius 21 nomor 11. Matius 21 nomor 11 ini. Kitab Sabda ya, ini Alkitab Sabda 2011, ini Seleber. Lihat. Teman-teman, ini dia 2011. Inilah Nabi Yesus, Nabi Isa ini. Mana? Dan kemurahan orang itu berkata, dialah. Kemudian mana ya? 2011 Seleber. Mana tadi Isa. Nabi Itu. Isa, Nabi Isa. Dari Nazaret. Itu Di paragraf ketiga. Oh, jadi itu. Nabi Yesus di situ. Mengiringi dia ini nih. Iya, paragraf ketiga tadi. Ini. Inilah Dialah Yesus, Isa, Nabi dari Nazaret. Dari Nazaret. Nabi ternyata ya. Nabi. bahkan di kisah di penyaliban Yesus itu di Galatia 3:13 sampai 14 itu juga dinarasikan Isa yang disalib di situ. Jadi kita tidak mungkin berasumsi karena kita mempertahankan sosok ini. Kami sebagai orang-orang yang convert ya, boleh tanya ke Bang Falin, kami ini datang untuk
turut berapresiasi, turut nyembrong dalam dunia perdebatan karena kami tidak mau sosok ini dihinakan. Ini matlamat kami Bang Sugi, Pak De Sugi ya. Betul, Jadi betul. kami tidak mau ini dihinakan, jadi kami datanglah kemudian untuk membenarkan argumentasi apapun yang dinarasikan oleh Yesus dalam Bible supaya kira-kira beliau menjadi menang, jangan dikalahkan oleh Paulus gitu. Itu aja. Terima kasih. Ya, itu ternyata belum ada iklan lagi, dari roti Pak Paulus. Santam. Ini ayatnya ada. Siap. Nih ya. Ini Tuhannya Oten kan 3, di blender jadi 1 nih. Ini saya dekatkan ya. Pak, lihat ini saya kasih sendok aja lah ya biar bisa jelas ya. Sebab ada 3. Ini 3 ini. Nih. Di balik 1 sendoknya, Yohanes 5 Bang Umar. ayat 7. Sendoknya Ya, dibalik dong, sendoknya dibalik. gini. Bukan ujungnya yang dipakai, pegangannya yang dipakai, Bang Umar. Oh, kebalik ya. Gini ya. Udah Bener benar yang ini. tadi depannya. Iya, Betul, bisa nyungkil itu, bisa nyungkil. Sendok. 3 jadi ini ya, 1. Sendok. Ini kan ada kata 3 ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 berarti. Iya, 3 di blender jadi 1 nih. Bawahnya nih, dan ketiganya adalah 1 nih. Nah, kalau ketiganya adalah 1, 3 yang adalah 1 kalau nggak di blender diapain coba? Pastilah di Diaduk. blender ini. Nih, silakan lanjut. Gimana bisa Jadi, masuk 3 jadi 1? Jadi udah jelas ya kata pendeta kemarin ya, Tuhan dia itu mirip lampu merah ya Bang Umar. Ya, lampu merah. Merah kuning hijau. Di saat merah nyala katanya dia lagi istirahat tidur di perahu. Kalau lagi hijau dia jalan. Kalau kuning hati-hati menyembah Tuhan yang salah. Oh, ada analogi gitu ya? Ada analogi gitu. Astagfirullahaladzim. Kemarin pendetanya sendiri yang bilang itu. Bukan kita itu yang bilang. Inilah kalau Tuhan itu diakal-akali gitu ya. Konsep ketuhanan diakal-akali otak manusia ya kayak gitu. Banyak sekali perumpamaan itu. Seperti manusia, ada roh, jiwa, dan tubuh. Semuanya tapi apa ya? Rapuh, sangat rapuh sekali jawaban-jawaban mereka itu. Trinitas Kayak itu macam seperti bengkel jiwa. Tuhan, Pak Ustadz ya, bengkel Iya, Tuhan. iya. Ada reparasi. Ada yang mengatakan seperti orang rokok, ya kan? Ada asap, ada api, ada yang rokok. Oh iya, banyak sekali analoginya gitu loh. Kalau kita kan nggak pernah menganalogikakan Allah wahid ya wahid, tunggal satu-satunya udah. Nggak perlu kita analogi ke sana kemari gitu. Nah karena konsep ketuhanan di dalam Islam itu sudah sempurna gitu kan, sehingga tidak ada lagi yang namanya perbantahan mengenai Tuhan itu berapa. Nggak ada di dalam Islam seperti itu karena sempurna betul sudah ya. Di dalam Al-Quran kan dikatakan dalikal kitabul la raiba fih. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, petunjuk tentang apa itu? Ketakwaan dan keimanan. Kalau mau mengenal Tuhan yang benar, Al-Quran petunjuknya. Itulah yang sudah Allah garansi langsung bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan. Petunjuk untuk orang yang bertakwa, artinya petunjuk keimanan, petunjuk mengenal Tuhan yang benar, Al-Quran. Nah, kalau Anda mengambil kitab untuk mengenal Tuhan selain Al-Quran, selamanya sampai kiamat Anda tetap akan cakar-cakaran. Karena kitab Anda tidak sempurna menjelaskan tentang ketuhanan itu. Gitu loh. Apalagi nanti ada paham-paham yang aneh. Ya kan, meskipun banyak Allah baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Kata Paulus, aneh ini. Ini apa-apaan seperti itu. Kalau kita orang Islam nggak kenal yang namanya seperti itu. Allah itu ya Esa sudah. Gitu. Monggo lanjut. Iya, Ya, Ustaz Sugi kan, Bang Dosen, Bang Umar dan Bang Al Hidayah. Dulu ada satu ayat yang bagi saya itu
belum jelas, bukan belum jelas ya, belum sampai kepada saya pengertian dan maknanya ketika dalam Al-Baqarah ayat 18 Ustaz Sugi. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Jadi setelah saya masuk ke perdebatan lintas agama antara Islam dan Kristen di TikTok, saya melihat benar ayat ini ternyata. Sebegitu gamblangnya kebenaran dimenangkan dalam perdebatan antara Oten dan Islam, tetapi mereka tetap ngeyel, maka mereka layak mendapat gelar ini, tuli, buta dan bisu. Betul, Masya Allah. Inilah maknanya sebenarnya. Maha benar Allah Begitu dengan seluruh jelas, firman-Nya. begitu Itu jelas. juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 13:13. Coba Matius 13:13 Bang Al Hidayah. Bentar ya. Matius 13:13. Alkitab sabda lah ya Pak De. Terserah. Sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 13:13. Ini coba. Ini soalnya sinyal saya ini limut kalau saya open cam. Oh, udah baca aja, Bacain aja, bacain aja, nggak usah open cam bang. Ada. Oh iya. Kalau yang bersih terkini, itulah sebabnya aku berkata kepadamu, ini perlu bismillah enggak ini? Enggak perlu kan? Lanjut. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Gitu kira-kira Bang Sugi. Kan ya sama dengan surah Al-Baqarah, sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Nah, mereka itu tuli, bisu dan buta. Kenapa bisa seperti itu di ayat 6-nya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Nah itu dia ya, Allah itu telah mengunci mati hatinya, wa ala qulubihim wa ala sam'ihim dan pendengarannya, wa ala absorihim dan penglihatannya. Dikunci oleh Allah, bukan berarti matanya langsung buta, tidak, tapi dia tidak bisa melihat kebenaran, kupingnya itu tidak bisa mendengar kebenaran, ya kan, apalagi tadi hatinya juga tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima kebenaran. Nah, begitu. Walaupun gitu sudah kita sampaikan, mereka tetap ngeyel. Nah, kalau ada orang Kristen yang ngeyel, maka benarlah apa yang dikatakan Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Monggo Ustaz Ali. Ustaz Ali kayaknya ada tamu barusan. Oh ya. Ya, lanjut dulu Ustaz. Ntar lagi saya gabung lagi. Oke. Oh ya. Urusin agamamu katanya, kata psikolog.